Jaksa KPK menghadirkan Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian sebagai saksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dalam persidangan, saksi menerangkan Direktorat PSP membuat perjalanan fiktif untuk memenuhi permintaan SYL yang tidak masuk dalam anggaran resmi. Saksi Hermanto juga menjelaskan pembuatan perjalanan dinas fiktif di Direktorat PSP bukan merupakan sebuah rahasia. Direktorat PSP tidak melakukan peminjaman ke vendor untuk memenuhi permintaan uang yang tak dianggarkan. Sehingga permintaan itu dipenuhi menggunakan APBN di Direktorat PSP. Berkas kasus pelecehan seksual berbasis elektronik yang dialami seorang mahasiswi di Sulawesi Utara dikembalikan Kejaksaan Tinggi ke pihak penyidik Polda Sulut. Hal ini terungkap ketika relawan perempuan dan anak Partai Perindo yang memberikan pendampingan terhadap korban mendatangi Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Ketua DPW RPA Perindo Sulawesi Utara bersama pengurus DPD RPA Minahasa mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Kedatangan pengurus organisasi Saya Partai Perindo ini untuk mengkonfirmasi perkembangan kasus pelecehan seksual berbasis elektronik yang dialami seorang mahasiswi berinisial GH. Dalam pertemuan, Kejaksaan terpaksa mengembalikan berkas ke pihak penyidik Polda Sulut karena ada beberapa dokumen yang belum ditandatangani. Untuk menanyakan apakah benar sudah masuk P21 karena semua berkas menurut penyidik dari pihak Polda sudah diserahkan semua, dan saya tadi menemui Ibu Iken sebagai jaksa penuntut umumnya ya, JPU-nya, untuk menanyakan apakah sudah P21. Kejaksaan Tinggi Sulut juga memastikan akan segera membuat dakwaan dalam pekan ini setelah berkas kasus dinyatakan P21 atau lengkap. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau harga bahan pangan dan stok komoditas di Pasar Baru Karawang, Jawa Barat. Jokowi memastikan harga komoditas pokok sudah turun. Usai kunjungan di Pasar Karawang, Jawa Barat, Presiden Joko Widodo memastikan harga sejumlah komoditas pokok dalam keadaan baik dan tidak ada keluhan dari para konsumen. Jokowi menyebut adanya penurunan harga, diantaranya ada bawang merah yang kini berada di harga Rp45.000 per kilogram. Bawang putih di kisaran harga Rp38 hingga Rp40.000 per kilogramnya. Kemudian beras lokal di kisaran harga Rp12 hingga Rp13.000. Jokowi juga menyebut saat ini stok beras di Bulog sudah mencukupi, yaitu sekitar 1,6 juta ton. Stok ini melebihi rata-rata dan dipastikan cukup untuk menghadapi musim kemarau nanti. Seperti kita cek untuk harga-harga utamanya cabai, beras, bawang putih, bawang merah, semuanya kondisinya sudah turun. Yang pertama bawang merah di angka Rp45.000. Bawang putih tadi berapa? 38.000 sampai Rp40.000. Kemudian beras banyak memang sudah meludak, beras lokal dengan harga Rp12.000 sampai Rp13.000. Ya, saya kira ya harganya baik. Ya artinya dari angka inflasi juga akan turun kan di bulan yang kemarin. Kalau stok di Bulog sendiri sekarang ada 1,6 juta. Yang biasanya kita stok itu hanya maksimal itu biasanya hanya 1,2, atau yang sering itu di bawah 1,2. 900.000 rata-rata stok kita ini 1,6 stok di Bulog. Coba dicek ke Bulog. Benar nggak 1,6? KPK menetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Abdul Ghani Kasubah sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. TPPU yang dilakukan oleh Abdul Ghani Kasubah mencapai Rp100 miliar. Maluku Utara, Gubernur Maluku Utara AGK, itu perkaranya sudah dilimpahkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, di mana tim jaksa mendakwa tersangka atau terdakwa ini
dengan pasal penerimaan suap kurang lebih 5 miliar dan juga 60.000 dolar Amerika serta juga penerimaan dugaan gratifikasinya 99,8 miliar dan juga 30.000 dolar Amerika.